Awalnya gue tuh sempet ragu sama nih film karena gue nggak yakin film ini bakal selucu film Thailandnya gitu kan. Tapi pak, wah gila, komedinya pecah banget, bener-bener bikin nangis, bener-bener bikin terharu. Ini kayak bener-bener mirip yang versi Thailand ya. Cuman kalau di film yang versi Kang Mak ini tuh kayak ada nuansa-nuansa Indonesianya gitu. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Alright, kembali lagi bersama gue, host Genzi Cipaling Mudian aka Zulfikar, dimana di sini kita akan ngebahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Alright, kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Kang Mak, yang merupakan adaptasi dari versi Thailandnya, yaitu Pimak ya. Nah, film ini diproduksi oleh Falcon Picture, lalu didirect langsung oleh Herwin Novianto. Penulisnya itu ada, ini gue sebutinnya pelan-pelan ya, ini karena nama Thailand ya kan, jadi takut salah. Yang pertama ada Chantavit Danasevi, lalu ada Nontra Kumwong, lalu ada Banjong Pisantanakun, lalu yang terakhir dari Indonesia ada Alim Studio ya. Untuk yang Pimak itu yang 3 nama pertama yang gue sebut tuh. Nah, untuk Kang Maknya sendiri itu yang Mas Alim Studio itu sendiri, gokil. Nah, premisnya ini menceritakan tentang apa sih, Kar? Premisnya ini menceritakan tentang Kang Mak yang baru saja pulang dari medan perang, yang mana dia langsung menemui sang istri. Namun ketika dia pulang, dia menemukan sesuatu yang ganjal dari istrinya. Nah, kebetulan nih teman-temannya yang ikut pulang bareng si Kang Mak ini, mereka juga sadar nih, wah kayaknya si Sari nih istrinya nggak beres nih. Makanya mereka berusaha untuk menyadarkan si Kang Mak ini bahwa something's weird lah tentang si istrinya si Sari ini. Kira-kira semenarik apa ya filmnya? Yuk kita bahas. Hal pertama yang gue suka adalah film ini gak kalah menariknya dari versi yang Thailand ya. Jujur ya kan, pertama kali gue nonton film, bukan nonton sih, sebelum gue tahu film ini tuh gue kayak, ini kayaknya another film adaptation yang ya biasa-biasa aja lah. Karena dari beberapa pengalaman sebelumnya kan ada film adaptasi yang nggak jelek gitu kan, tapi nggak sesuai ekspektasi. Tapi pak, di film ini bagus banget. Gue suka banget beberapa adegan komedinya dapet, terus juga dari segi emosional terharunya. Jadi kayak gue suka mereka memainkan emosi kita yang tadinya ketawa-ketawa, terus ada momen-momen haru tertentunya itu, wah itu dapat banget sih. Jujur ya, film ini tuh berhasil ngebuat gue nangis ya. Nangisnya ini karena 2 hal pak, lu bayangin, nangis karena ketawa, nangis karena terharu ya kan. Wah ini bener-bener film yang menurut gue berlinang air mata. Asik, bahasa gue berlinang gak tuh? Para main karakter dari film ini berhasil mengocok perut kita sewaktu menonton loh Smart Viewers. Bayangin aja, gue suka dengan beberapa karakter yang ada di film ini, terutama cast-cast utamanya ya. Itu bener-bener bikin gue tertawa terbahak-bahak ya sepanjang film. Gue jamin lo dari awal sampai ending, gak ending juga sih, kayak dari awal sampai mendekati ending tuh pasti bakal ketawa terus ya. Terus juga gue suka dengan karakter-karakter yang ada di film ini tuh bener-bener bisa digambarin kayak mereka tuh digambarin lugu, polos, dengan tingkah-tingkah natural mereka tuh yang menurut gua si Kang Mak and the Gang ini yang ngebuat mereka tuh jadi makin lucu di film ini gitu loh Smart Viewers. Terus kalau misalkan kita ngomongin komedinya itu sendiri, jujur gue paling suka sama komedinya yang diperankan oleh Indra Jegel dan Gue paling suka komedi yang diperankan oleh Indra Jegel dan juga Mas Riga ya. Di sini gue entah kenapa ya, tiap kali ada adegan mereka berdua, si Indra Jegel dan Mas Riga ini tuh gue selalu tertawa gitu loh ketika nonton film ini. Terus di poin selanjutnya adalah komedi yang nggak pernah gagal ya. Lagi-lagi kita ngebahas komedinya. Komedinya di sini bener-bener masterpiece banget ya menurut gue. Kayak berasa nonton show komedi tapi dikemas dengan lebih baik gitu loh. Ada alurnya, ada ceritanya tersendiri gitu kan. Jadi kayak gue sebagai penonton tuh terhibur, tapi ada pesan tersendiri gitu loh ketika nonton film ini yang gue suka. Kalau kita ngebahas komedi ya, komedi yang paling gue suka dari film ini tuh adalah ketika bagaimana caranya teman-temannya Kang Mak itu menyadarkan si Kang Maknya itu sendiri kayak, Kang Mak, lo tuh sadar istri lo tuh gimana ya ngomongnya, istri lu tuh ada yang gak beres sama istri lu gitu kan. Nah, rintangan-rintangan yang mereka hadapi dengan tingkah lucunya mereka itu kayak ada aja gitu loh. Rintangan itu kan biasanya digambarkan sesuatu yang sulit ya, dan memang agak sulit sih di film ini, tapi berhasil dibuat se-fun mungkin gitu loh. Di film ini gue suka sih. Cuman memang ada komedi yang gue rasa kalau misalkan gue kan anaknya sangat rasional banget ya kan. Kayak gue rasa kalau misalkan kita berpikir secara rasional tuh komedinya tuh gak make sense gitu loh dengan latar waktu yang ada pada saat kejadian film itu terjadi gitu kan. Terus yang kedua juga gue kurang suka komedinya itu waktu nunjukin orang kesurupan ya kan. Jadi ada adegan dimana mereka tuh nunjukin orang kesurupan, terus orang itu ditonjok-tonjokin gitu kan. Itu
lucu banget. Cuman karena gue ngeliat itu di film sebelumnya yang pernah gue tonton adalah gitu kan. Jadi gue nggak ngerasa itu something yang fresh aja sih gitu kan. Kayak ya udah ini ditambahin kayak memang udah jadi culture-nya komedi aja. Kalau misalkan ada orang kesurupan ya ditonjok-tonjokin gitu kan. Tapi secara overall menurut gue itu minor banget lah. Karena overall menurut gue film ini berhasil mengocok perut dari awal sampai mendekati ending film. Terus selanjutnya adalah dijamin kalian gak bakal bosen ketika nonton film ini gitu kan. Nah, satu hal yang bisa gue jamin ke kalian adalah perjalanan ketika teman-temannya Kang Mak menyadarkan si Kang Maknya itu sendiri bahwa Sari itu nggak bener. Itu kadang kan ada beberapa film yang kayak bertele-tele lah, bikin bosen lah. Tapi kalau di film ini gue yakin perjalanan storynya Kang Mak dan teman-temannya itu bener-bener nggak bikin kita bosan. Mulai dari Kang Maknya itu yang dari medan perang terus balik lagi ke rumah untuk menemui istrinya, itu kan bener-bener kayak menurut gue agak slow pace ya. Cuman kita tuh nggak dibikin bosan buat ngikutin, bener-bener terhibur, bener-bener kayak kita nih matanya tetap gitu pada layar gitu loh. Ditambah lagi memang yang seperti gue sebutin sebelumnya, ada beberapa adegan komedi yang pasti ngebuat kita terpingkal-pingkal. Jadi ketika kita udah mulai jadi fresh lagi gitu. Itu bagus banget lah. Selanjutnya yang gue suka adalah baru kali ini gue baper sama setan, Pak. Maksudnya bukan gue baper sama setan ya, kayak kalau dipikir-pikir sebenarnya agak aneh sih. Bisa-bisanya gue malah terharu dengan kisah percintaan antara setan dan juga manusia, Pak, gitu loh. Tapi beneran deh, hubungannya si Kang Mak dan Mbak Sarinya ini menurut gue se-strong itu gitu loh. Gue sangat suka. Kita sebagai penonton tuh bisa ngeliat seberapa kuat cintanya si Kang Mak kepada istrinya gitu loh. Bahkan jujur sepanjang film, beberapa adegan ketika menampilkan kisah cintanya si Kang Mak dan istrinya si Sari ini, gue sempet terharu, sempet nangis, gue sempet netesin air mata, Pak. Lu bayangin. Terutama gue pengen big appreciate kepada Kang Mak itu sendiri di film ini. Bener-bener digambarin begitu besar rasa cintanya kepada sang istrinya Sari. Dan juga untuk appreciate juga buat Vino Bastian ya kan. Dia aktingnya di sini kan berperan dengan istri aslinya ya kan. Jadi kayak pendalaman karakternya tuh kayak vibes-nya tuh dapat aja gitu loh. Gue suka. Kalian pada tahu nggak itu lokasi syutingnya di mana? Pada nggak tahu kan? Pada nggak tahu lokasi syutingnya di mana kan? Tapi kayak itu bagus banget lokasi syutingnya ketika si Kang Makmurnya ini baru masuk ke desanya itu visualnya cakep banget, Pak. Nggak kayak film murahan, bener-bener masterpiece lah gitu kan. Terus juga kalau misalkan kalau tadi kan ngomongin visual latar tempatnya. Nah, kalau kita ngomongin visual si Sarinya ini, menurut gua dia tuh nggak terlalu banyak diutak-atik gitu loh. Maksud gua dia kan di sini jadi sesuatu yang menyeramkan, tapi nggak yang dibikin seolah lebay yang gimana-gimana gitu. Dan yang justru menurut gue karena dia gak terlalu banyak diotak-atik dan memberikan kesan yang natural, itu justru malah dibikin kayak wah ini malah ada beberapa momen tertentu si Sari nih kayak serem banget gitu loh. Dari segi visualnya berasa banget kalau dia tuh berubah ekspresinya ketika dia berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan ya smart viewers ya. Nah oke, tadi tuh udah gue sebutin tuh semua yang gue suka-suka gitu kan. Terus kalau yang gue nggak suka di sini adalah satu doang sih. Menurut gue something yang janggal atau something weird lah dari film ini gitu kan. Kalau salah satu yang gue kurang suka di sini adalah menurut gue kan di sini filmnya itu memang sih sudah di-tease di trailernya kalau misalkan si istrinya ini tuh kayak let's say itu nggak beres lah gitu kan. Maksud gue film ini terlalu ngetis di awal kalau misalkan ada something weird about Sari gitu. Coba kalau dibikin lebih lama lagi pace-nya gitu kan, kayak agak dimundur-mundurin dikit lah. Jadi kayak menurut gue kalau di film ini kayak terlalu buru-buru sih untuk ngetis siapa itu Sari sebenarnya gitu kan. Nah dari semua poin cuman satu itu aja yang gue kurang suka, karena selebihnya gue suka banget sama nih film. Overall film ini fun banget, bener-bener seru, bener-bener meneteskan air mata. Mulai dari meneteskan air mata karena terharu, komedinya dapat ya kan. Bener-bener film yang gue suka sih, salah satu film komedi yang bagus lah di tahun ini gitu kan. Amazing. Untuk rating gue kasih 9 dari 10. Kurang lebih kayak gitu aja smart viewers. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di TikTok dan Instagram di moviefreak.review. Dan serta jangan lupa untuk follow sosial media gue Zulfikar2402, karena di situ kadang gue juga ngebahas seputar film ya smart viewers ya. Oke smart viewers, I'll see you on the next video smart viewers. Bye bye.